Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, sampai jumpa kembali di pembelajaran untuk mata pelajaran matematika di pertemuan yang kelima. Di mana pertemuan yang kelima ini di bab 1 ini adalah merupakan pertemuan yang terakhir. Jadi untuk bab 1 bentuk perpangkatan dan bentuk akar ini pertemuan yang merupakan pertemuan terakhir. Baiklah, kita langsung saja ke materi. Ada 3 sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bentuk akar. Yang pertama adalah di bentuk akar ini sub pokok bahasan yang pertama adalah akar suatu bilangan, yaitu penarikan akar. Ini dimana materi ini adalah materi mengingat kembali yang sudah kita pelajari di kelas 7 atau bahkan di SD dulu kita pernah belajar penarikan suatu akar. Kita lihat ini berapakah hasil dari penarikan akar bilangan berikut. Misalkan kita punya akar 4, ini dibacanya adalah akar kuadrat dari 4, atau boleh kita baca juga boleh akar pangkat 2 dari 4. Nah, perlu kita ingat bahwa penarikan akar suatu bilangan itu merupakan kebalikan dari bilangan pangkat. Jadi kebalikan pangkat kalau seperti tambah dengan kurang atau kali dengan bagi. Misalkan 2 kali 3 itu sama dengan 6, 6 dibagi 3 itu adalah 2, itu kebalikannya. Nah, penarikan akar juga ini kebalikan dari pangkat. Misalkan kita punya akar kuadrat. Nah, kenapa disebut akar kuadrat? Karena di sini kuadrat itu artinya 2. Di sini akar ini di atas ini tidak ada basis bilangannya. Otomatis kalau tidak ada basis bilangannya maka ini merupakan angka 2. Jadi basis akar ini adalah 2. Boleh kita baca akar pangkat 2, boleh juga kita baca akar kuadrat, ya. Nah, berapakah akar pangkat 2 dari 4? Nah, akar pangkat 2 dari 4 itu adalah 2. 2 ya. Kenapa 2? Kita di sini karena 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi 2 bilangan hasil ini dipangkatkan dengan basis yang ini, hasilnya 4. Kita lihat contoh yang lain. Berapakah akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 49? Nah, berarti kita intinya mencari berapakah bilangan yang dipangkat 2-kan atau dikuadratkan hasilnya 49. Ya, 7. Jadi kenapa 7? Karena di sini 7 ketika dipangkat 2-kan dipangkat basis yang ini itu hasilnya adalah 49. Nah, ini ada angka 3 di atasnya, berarti ini artinya adalah akar pangkat 3 dibacanya. Akar pangkat 3 dari 8. Berarti kalau yang tadi kita mencari bilangan yang dipangkat 2 kan hasilnya 49. Kalau sekarang kita mencari bilangan yang dipangkat 3 hasilnya 8. Berapakah itu? Ya, 2. Karena 2 pangkat 3 adalah 8. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Selanjutnya, nah ini ada basis 4 nih. Ini 16. Berarti berapakah bilangan yang dipangkat 4 kan itu hasilnya 16, yaitu 2. Nah, sini karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, terakhir sini ada akar 9. Nah, pasti 3. Karena 3 pangkat 2 itu adalah 9. Nah, jadi ini kita mengulang untuk setiap A yang tidak negatif. Kalau negatif itu jadi rasional. Setiap A yang bilangan A yang tidak negatif maka berlaku ini akar A basis N sama dengan B. Jika B pangkat basis N sama dengan A. Itu definisi untuk penarikan akar suatu bilangan. Kalian bisa catatan harus mesti paham juga ya. Akar yang sering keluar itu adalah akar kuadrat 1 sampai akar kuadrat 10, itu mesti paham. Akar kuadrat 1 1, akar kuadrat 4 misalkan 2, akar kuadrat 9 3, akar kuadrat 16 4 dan seterusnya. Itu harus hafal betul sampai akar kuadrat 100. Nah, selanjutnya yang kedua kita langsung ke bentuk akarnya itu sendiri ya. Bentuk akar dimana di sini kita punya beberapa definisi atau beberapa aturan terkait dengan bentuk akar. Nah, jadi ini misalkan kita punya
sebelum ke definisi itu ke penyederhanaan kita mesti paham dulu yang seperti apa bentuk akar. Kita misal kita akan menentukan akar 5. Tadi setelah kita tahu akar kuadrat dari 4 itu adalah 2, akar kuadrat 9 itu adalah 3. Nah, sekarang berapakah akar kuadrat 5? Nah, kalau tadi akar kuadrat 9 3, akar kuadrat 4 2, berarti akar kuadrat dari 5 itu adalah sekitar 2,23, tapi ini tidak berujung desimalnya. Jadi 2,23 sekian. Nah, ini hasilnya tidak bulat atau pecahan. Selanjutnya akar 12. Ini juga sama. Ini lebih dari 3, lebih dari 9, kurang dari 16. Jadi hasilnya adalah 3,46 sekian. Ini juga tidak bulat. Selanjutnya ada akar pangkat 3 dari 16. Ini juga 2,2, sekitar 2,2 sekian, sama ini juga tidak bulat. Nah, jika kita amati hasil dari akar kuadrat dari 5, akar kuadrat dari 12, dan akar pangkat 3 dari 16, itu hasilnya adalah tidak bulat, atau yang tidak bulat ini kita sebutnya bilangan irasional. Nah, di sini ketentuannya akar suatu bilangan yang hasilnya bilangan irasional, atau yang tadi ini irasional tidak bulat, maka bilangan tersebut itu disebutnya adalah bentuk akar. Jadi ketika ada bilangan akar di sini hasilnya tidak bulat atau irasional, maka bilangan ini disebutnya adalah bentuk akar. Tetapi jika hasilnya seperti yang tadi, akar 4 adalah 2, akar kuadrat dari 9 adalah 3, itu bukan merupakan bentuk akar karena hasilnya bilangan rasional, kebalikan dari irasional, yaitu bilangan rasional. Batuk. Jadi di sini kebalikan dari irasional itu adalah bilangan rasional. Nah, kita lihat, perhatikan sekarang mana yang merupakan bentuk akar. Kita punya akar 10. Kira-kira ini akar 10 bulat atau tidak? Ya, ini adalah tidak bentuk akar. Kenapa bentuk akar? Karena dia hasil dari akar 10 adalah 3,1, berarti irasional. Sekarang 3,1 bukan bilangan irasional. Yang kedua, akar 64. Ini bentuk akar atau bukan? Nih, kalau kita lihat. Kalau bulat hasilnya bentuk akar, kalau hasilnya bulat bukan bentuk akar, kalau hasilnya seperti ini desimal atau irasional, berarti bentuk akar. Ya, berapakah? Ya, bukan bentuk akar. Kenapa bukan bentuk akar? Karena akar 64 adalah 8. Hasilnya bilangan rasional. Jadi 8 merupakan bilangan rasional, kebalikan dari irasional. Nah, sekarang akar pangkat 3 dari 125. Ini kira-kira berapa bentuk akar atau bukan? Kita lihat, ya, bukan bentuk akar. Kenapa bukan bentuk akar? Karena di sini akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. 5 merupakan bilangan rasional. Selanjutnya adalah akar kuadrat dari 75. Akar kuadrat dari 75 ini bentuk akar atau bukan? Ya, ini merupakan bentuk akar. Kenapa bentuk akar? Karena hasil dari akar kuadrat 75 adalah 8,6 sekian. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita dapat membedakan di sini yang bentuk akar itu yang seperti apa, yang bukan bentuk akar seperti apa. Jadi yang bentuk akar itu hasil akarnya tidak bulat atau irasional, sedangkan yang bukan bentuk akar itu adalah hasilnya bilangan bulat. Selanjutnya yang ketiga adalah menyederhanakan bentuk akar. Ada beberapa ketentuan untuk penyederhanaan bentuk akar ini. Yang pertama, nah kita misalkan ini punya A dan B yang bilangan positif. Yang pertama untuk penjumlahan bentuk akar, dimana di sini kita punya ketentuan jika kita punya bentuk akar maka kita bisa menjumlahkan bentuk akar tersebut
dengan catatan bilangan yang dalam akarnya itu harus sama. Di sini kita punya P, akar P harus sama. Maka jika sudah sama bilangan dalam akarnya, kita bisa jumlahkan. Tinggal kita jumlahkan bilangan yang luar akarnya, berarti A dan B-nya, berarti A tambah B akar P. Contoh, 2 akar 5 tambah 4 akar 5, kita tinggal jumlahkan 2 dan 4-nya saja, berarti 6 akar 5, yang akar 5-nya tetap tidak berubah. Begitupun untuk pengurangan, sama dengan penjumlahan, hanya ini dikurang, tinggal mengurangkan yang luarnya saja. Catatannya bilangan dalam akarnya harus sama. Berarti kita punya contoh 8 akar 7 dikurangi 3 akar 7, maka kita tinggal mengurangi 8 kurangi 3 yaitu 7. 8 kurangi 3 yaitu 5 akar 7. Selanjutnya perkalian A, B itu dapat diubah menjadi A kali B. Ini contohnya akar 20. Ini bisa sederhanakan jadi 4 kali 5. Kenapa ini kita ambil 4 kali 5 tidak 2 kali 10? Tujuannya adalah perkalian ini, perkalian dua buah bilangan ini tujuannya adalah salah satu bilangannya harus bisa diakarkan hasilnya bulat. Nah, kalau 10 kali 2 kan tidak ada yang bisa tidak bulat hasilnya. Kalau 4 kali 5 yang salah satunya ini bisa ditarik akar bulat, yaitu akar 4, nanti jadi 2 hasilnya. Ini selanjutnya akarnya bisa disatukan ya, contohnya sudah. Nah, ini kalau kita punya P akar A kali Q akar B, maka yang luar kita kalikan dengan yang luar, yang dalam kita kalikan dengan yang dalam. Contohnya ini 3 kali 2 berarti akar 7 kali akar 5, yaitu 3 kali 2 6, akar 7 kali 5 ya 35, jadi 6 akar 35. Terakhir adalah pembagian, ini A akar A dibagi akar B, ini jadi A per B, jadi hasilnya 24 bagi 8 akar 3. Nah, ini beberapa contoh dalam tabel. Kita bisa perhatikan akar 8 kita ubah jadi 4 kali 2. Kenapa? Karena yang angka 4 ini bisa diakarkan hasilnya bulat, berarti 4 kali 2 akar 4 itu 2, yaitu 2 akar 2 hasil akhirnya. 45 kita ambil 9 kali 5, tidak 15 kali 3 ya, tapi 9 kali 5. Kenapa? Karena 9 bisa diakarkan hasilnya bulat, berarti akar 9 itu 3, akar 5 nya tetap, jadi 3 akar 5. Begitupun dengan 20, 32 dan sampai 200 ini sama sederhananya. Ini yang tadi penjumlahan 4 akar 2 tambah 5 akar 2 kurangi 3 akar 2. Pertama kita harus perhatikan bilangan dalam akar, kalau penjumlahan dan pengurangan sama tidak. Kalau sudah sama itu bisa dioperasikan langsung. Nah, ini kebetulan akar 2 sudah sama, berarti kita tinggal yang luarnya saja. 4 tambah 5 sini ya, kurangi 3, berarti 4 tambah 5 9 kurangi 3 6, jadi hasilnya 6 akar 2. Nah, kalau yang ini perlu disederhanakan dulu seperti yang ini akar 8, karena ini penjumlahan tapi bilangan akarnya berbeda, berarti perlu disederhanakan dulu. Akar 12 kita sederhanakan 4 kali 3 ya, ini 27, 9 kali 3, maka ini jadi akar 4 2, ini akar 3 nya tetap, ini akar 9 3, akar 3 nya tetap, jadi 2 akar 3 tambah 3 akar 2. 2 akar 3 itu awalnya dari akar 12, 3 akar 3 itu awalnya dari akar 27. Sekarang bilangan akarnya jadi sama, tapi yang di luarnya kita tinggal tambahkan, berarti 2 tambah 3 5 akar 3. Selanjutnya di sini contoh selanjutnya di sini sama ini dengan yang tadi, ubah dulu ya. Ubah dulu, yang ini tinggal dikalikan, berarti akar 6 kali akar 3 itu akar 18, kita ubah sederhanakan akar 18 ini jadi 3 akar 2, ini tinggal dikalikan 4 kali 2 5 kali 3 8 akar 15. Ini juga sama 5, ini kenapa 1, ini akar 2 ini tidak ada bilangannya, berarti ini 1, berarti 5 kali 1, akar 7 kali 2 14, berarti 5 akar 14. Ini tinggal dibagi ya, ini juga sama tinggal dibagi, 80 bagi 2 40, ini kita ubah 4 kali 10 jadi 2 akar 10. Ini 2 dari mana? Dari akar 4, 10 nya tetap dalam akar. Nah, sekian untuk pertemuan yang kelima ini, pertemuan terakhir untuk bab 1. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan diberi kemudahan. Bila ada yang ditanyakan silahkan japri, nanti minggu depan kita ulangan untuk bab 1 ini sekaligus pengumpulan tugas pertemuan 1 sampai 5. Jadi nanti dikumpulkan bukunya oleh ketua kelompok atau KM dibawa ke sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.